Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Indra Andrian dengan NPM 2307051027. Baik, di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas basis data, yaitu menjelaskan tahapan-tahapan hasil proyek kelompok. Di sini kami membuat proyek ujian akhir basis data dengan tema sistem toko online. Langsung saja ke IRD-nya. Di sini sebelum penjelasan, di sini saya akan membacakan apa ketentuan dari UAP-nya. Itu harus memiliki minimal 5 entitas. Tiap tab- Tiap entitas memiliki relasinya, memiliki foreign key. Yang keempat itu ada minimal ada 10 data. Kemudian yang terakhir itu ada pastikan hubungan relasi pada tiap entitas jelas dan benar. Eh, Langsung saja ke penjelasannya. Di sini kami membuat 5 entitas, yaitu ada produk, ada kategori produk, ada pelanggan, ada pesanan, dan admin. Untuk kategori produk ke produk ini hubungannya itu one to many. Kemudian dari pelanggan ke pemesanan ini sama aja one to many, admin ke pesanan itu one to many. Nah, ini udah dijelasin di sini. Nah, di sini kan tadi diminta eh, minimal 5 entitas. Yang udah saya jelasin tadi ada tabel produk, ada kategori produk, ada pelanggan, ada pesanan, dan admin. Oke, langsung saja buka database-nya. Pertama, untuk membuat database, klik yang ini, New. Kemudian namain toko. Ini udah ada, saya tambahin E-nya ke toko online. Kemudian setelah udah langsung klik klik create ini untuk membuat eh, database-nya. Ini kan udah ada. Nah, yang pertama kan tadi diminta. Pertama kita buat tabel adminnya terlebih dahulu. Di sini untuk kolomnya itu ada ID admin dan nama admin. Nah, tipe datanya itu yang admin itu integer, dia primary key, dan yang nama admin itu varchar. Oke, saya salin aja. Saya udah membuat datanya. Create. Nah, kita klik yang SQL ini, kemudian paste. Nah, saya jelasin sedikit. Kan tadi kan yang di sini, nih, itu kan kita membuat tabel nih. Itu menggunakan create table. Nah, create table, terus nama tabelnya itu mau dinamain apa? Kan di sini saya namain admin, kemudian dalam table ini ada berapa kolom? Ini ada dua kolom yaitu ID admin, nama admin, dan eh, setiap kolom ini memiliki tipe data yang berbeda gitu. Di sini yang ID admin itu integer, sedangkan yang nama admin itu varchar. Yang Nah, yang ID admin ini kenapa auto increment primary key? Karena dia kode yang paling unik di antara ID admin dan nama admin gitu. Coba kita create. Nah, nih dia udah jadi nih tabel adminnya terdiri dari dua kolom yaitu ID admin dan nama admin. Kemudian ketentuannya minimal 10 data. Saya salin lagi. Nah,
Untuk menambahkan data ke dalam eh, tabel admin ini, kita bisa menggunakan insert into, kemudian nama tabelnya, kemudian kolomnya ini dalam apa kolom dalam tabel admin ini. Itu kan tadi ada ID admin dan nama admin. Kemudian values itu nilai eh, di sini satu ini kan ke ID admin, terus yang kedua ini kan ke ini. Untuk memisahkan antara ini kan pakai dia menggunakan pakai koma. Untuk admin Indra ini ke yang ini nama admin. Yang diminta kan 10 ya tadi. Ini kan cuma 3. Sebentar, saya salin aja. Mm, 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 mm. Ah, mm. 7, 9, 10, 11, 12. Nah, setelah ini kan udah lebih dari 10 data nih. Nah, setelah itu langsung klik go aja. Nah, coba kita lihat ke admin udah bertambah apa belum datanya. Nah, ini dia tuh udah bertambah nih datanya nih. Nah, selanjutnya kita buat tabel kategori produk. Kategori produk. Kita pergi ke SQL. Nah, untuk membuat tabel kategori produk itu sama aja, klik table, nama nama tabelnya, terus kolom apa kolom dalam tabel ini. Ini kan kolomnya ada dua. Sini saya ID kategorinya ini sebagai primary key. Nah, kemudian klik go. Nah, tuh dia bertambah nih. Untuk menambahkan datanya, klik kategori produknya, kemudian pergi ke SQL. Nah, saya salin lagi biar nggak lama. Nah, untuk menambahkan data dalam tabel kategori produk itu sama aja menggunakan insert into nama tabel dan dalam kolom tabelnya ini ada ID kategori, ada nama kategori, terus nilai dari apa? Nilai dari kolom-kolom ini, datanya, nilai data ini. Semua satu ini kan ke ID kategori, terus laptop dan komputer ini ke masuk ke nama kategori gitu. Memisahkannya itu menggunakan koma. Kemudian ini udah mencukupi 10 data, langsung klik go. Coba kita cek. Nah, ini udah ada 10 data nih dalam tabel kategori produk. Eh, Lanjut kita membuat tabel pelanggan. Nah, kita pergi ke SQL. Nah, untuk membuat tabel pelanggan itu sama aja menggunakan create table, terus nama ini table, terus terus ini dalam kurung ini kolom dalam tabelnya itu. Di sini saya ID pelanggannya itu sebagai primary key. Pokoknya yang primary key itu cari kode yang paling unik, yang udah dijelasin di sini tadi. Nih ID unik, nih dia ID paling unik itu. Kemudian jika selesai klik go. Nah, kita klik pelanggan. Nah, ini udah jadi nih kolomnya ada ID pelanggan, nama pelanggan, email, dan nomor HP. Nah, untuk menambahkan datanya itu sama aja. Bentar saya salin dulu biar nggak lama. SQL.
Untuk menambahkan datanya itu sama aja, itu menggunakan insert into nama tabel, terus dalam kurung ini kolom dalam tabel ini. Tabel pelanggan ini kan tadi ada ID pelanggan, nama pelanggan, email, dan nomor HP. Terus values, terus masukkan data-datanya nih. Untuk memisahkan itu menggunakan koma yang udah saya jelasin. Kemudian biar cepat saya hmm, kemudian buat tabel ID pesanan. Tabel pesanan. Oh, ID pesanan. Saya salin terlebih dahulu. Oh ya, kita coba datanya udah pertama belum. Nah, udah. Kita pergi ke SQL. Ke sini. Nah, apa ini error? Oh, nggak ada komanya. Hmm, nggak usah dipakai. Nah, untuk membuat kan tadi di sini kan mana tadi? Nah, di sini kan ini ada foreign key-nya nih di tabel pesanan dia. Ada foreign key-nya itu foreign key ini nih, ID pelanggan dan ID admin ini kan foreign key. Dia ngambil dari eh, tabel admin dan tabel pelanggan pelanggan ini. Maka dia kita masukkan pertama saya jelasin dulu cara membuatnya itu create table. Terus nama tabelnya itu apa kan tadi yang diminta pesanan. Sini saya ketik pesanan dalam tabel pesanan itu ada berapa kolom gitu. Di sini ada 5 kolom yaitu ID pesanan, ID pelanggan, ID admin, tanggal pesanan dan total harga. Nah, ID pesanan ini sebagai primary key-nya. Kan nah, di sini lah kok ada foreign key-nya? Foreign key ini dia untuk menghubungkan antara tabel ID pelanggan, tabel pelanggan dan tabel admin. Nah, itu pilih eh, di admin dan tabel pelanggan ini yang eh, ID yang paling unik yang jadi primary key-nya tadi. Nah, itu kan yang jadi primary key-nya tadi kan itu ID pelanggan dan ID admin. Nah, kita ketikin aja nih foreign key, terus ID pelanggan ini ketik, kemudian reference ini itu nama nama tabelnya, terus eh, tabel yang dituju. Nih, ID pelanggan. Yang kedua itu sama aja. Dia memiliki dua foreign key. Nah, setelah udah, kita klik go. Nah, tuh, udah jadi dia. Oke, kita masukkan datanya terlebih dahulu. Kita copy. Oh, pastikan untuk kalau menambahkan data, pastikan tabelnya diklik terlebih dahulu. Nah, dia di tabel pesanan ini. Jangan di tabel pelanggan. Kemudian klik SQL. Nah, kan yang dipinta cuma 10 data nih. Ini udah mencukupi. Untuk menambahkan data itu sama aja seperti tadi. Kemudian klik go. Coba kita cek. Nah, tuh dia udah bertambah. Nah, kemudian yang terakhir itu tabel produk. Kemudian, nah, aduh salah apa lagi ini? Oh, nah di sini saya jelasin terlebih dahulu untuk membuat tabel produk. Pertama untuk membuatnya itu create table, terus nama tabelnya, terus
dalam kurung ini untuk eh, kolom kolom tabelnya. Di sini ada ID produk itu sebagai primary key, ada nama produk, harga, stok, dan ID kategori. Nah, di sini kan ada ini nih, ada apa ID kategori nih. Ini kan aslinya kan dia di kategori produk. Iya di kategori produk ini. Nah, di sini dia berarti menggunakan foreign key. Nah, di sini untuk gimana sih cara eh, for- apa biar terhubung gitu dia antara ini apa tabel kategori produk dan tabel ini produk. Dia ketikin aja di sini foreign key terus ini yang sebagai primary key-nya ya. Ini kalau bisa. Itu ID kategori terus reference terus nama tabelnya apa terus eh, tabel yang kolomnya dituju gitu. Kemudian klik go. Nah, coba kita coba lihat produk. Nah, ini udah bertambah. Eh, untuk menambahkan datanya seperti biasa, nah, saya salin ke SQL. Untuk menambahkan datanya itu sama aja. Ini ada yang error, insert. Nah, insert into nama table, terus dalam kurung ini kolom tabelnya. Untuk memisahkan kolom tabel ini menggunakan koma. Kemudian values, nilai, terus masukkan datanya. Di sini kan yang diminta cuma 10. Di sini saya contohin 10 aja. Untuk memisahkan sama aja itu menggunakan koma antara ini. Kemudian go. Nah, nah udah jadi nih. Nah, coba kita pergi ke ini. Kita coba lihat relasinya. Nah nih, aduh, kok acak-acakan gini? Nah tuh, ini relasinya nih. Relasinya udah bener. Ah, itu aja sih penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.